Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih melaksanakan aktivitas keseharian kita sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, di mana beliau sebagai suri teladan bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Apakah kita sudah siap mengikuti proses pembelajaran untuk materi kita hari ini? Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita absensi dulu melalui aplikasi LMS yang disediakan oleh kampus kita dari Siakar. Temannya siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Syahrir, siapa lagi? Ya, ada 4 orang ya? Tiga. Oh ya, terima kasih. Kita isikan dulu terkait dengan mahasiswa yang tidak hadir hari ini. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, Bapak ingin memberikan sedikit wejangan ataukah persepsi terhadap materi yang sudah kita pelajari di 2 minggu yang lalu. Karena kita sekarang ada di pertemuan yang ke-9, ke-8 itu minggu lalu kita ambil, dan sebelumnya di pertemuan ke-7 itu terkait dengan materi pendidik. Mungkin di sini masih ada yang mengingat materi di minggu lalu. Silakan, ada yang angkat tangan, silakan. Baik. Pendidik adalah orang yang mengajar atau biasa kita kenal dengan dosen atau guru. Tugas mereka adalah untuk membantu peserta didik memahami materi, mengembangkan keterampilan, dan membantu peserta didik supaya mereka bisa melakukan proses belajar dengan baik. Ya, terima kasih Muhammad Ihsan. Kita beri aplaus dulu untuk Muhammad Ihsan. Ya, jadi memang di 2 minggu yang lalu pelajaran materi yang minggu lalu itu ada pada terkait dengan guru sebagai tenaga pendidik, di mana memang tugas dan tanggung jawab guru itu sebagai pendidik, kemudian sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang fasilitator, dan sebagai seorang pengarah dalam proses pendidikan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang problematika pendidikan, di mana tujuan dari pembelajaran kita mampu mengemukakan tentang jenis-jenis problematika pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana kita mengetahui faktor-faktor dari apa yang menyebabkan pendidikan Indonesia ini mengalami problem. Sebelum itu kita lanjut kepada materi. Ini gambaran tentang potret pendidikan. Silakan dilihat gambar yang ada. Ini terkait dengan bisa dari segi sarana, bisa dari kondisi di dalam kelas maupun fasilitas yang ada. Mungkin salah satu di antara kita ada yang ingin berkomentar terkait dengan gambar yang ada. Siapa tahu di masa sekolah kita dulu ada yang punya kemiripan dengan gambar yang ada pertama atau gambar yang kedua, ataukah punya kemiripan dengan gambar yang ada di sini ataukah gambar yang ada di bawah. Silakan, mungkin ada yang bisa berkomentar terkait dengan gambar yang ada di atas. Ini menggambarkan tentang potret pendidikan yang ada di Indonesia. Silakan. Ada yang ingin berkomentar? Kalau gambar 1 itu Pak, fasilitasnya kurang mendukung. Yang gambar kedua itu fasilitasnya mendukung. Jadi menurut rekan kita bahwa yang pertama ini menunjukkan
menunjukkan tentang potret pendidikan di mana fasilitas itu belum mendukung. Ini bisa kita lihat dari akses yang ada. Ini apa ini, gambar apa ini? Ini jembatan yang rusak dilalui oleh ADSD. Kemudian ini yang di bawah, bagaimana proses yang dia lalui ke sekolah. Ini kan dijemput naik mobil. Kemudian gambar yang kedua, suasana kelas ini suasana kelas yang ada di Pulau Manda. Kemudian ini sekolah, gambaran sekolah, proses pembelajaran yang ada di sekolah unggulan. Kira-kira gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, apakah hasil belajarnya itu akan sama atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Jadi memang sekilas ini tentu ada perbedaan dalam hal proses pembelajaran. Hasil yang didapatkan tentu ada perbedaan. Kenapa? Karena memang yang pertama ini segala hal itu terbatas dalam proses pembelajaran. Fasilitas yang tidak didukung oleh infrastruktur yang ada. Jadi gambar yang kedua juga ini lebih kepada bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran itu sudah sangat efektif. Ini salah satu contoh yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Ini adanya di Kabupaten Pindrang. Jadi seorang guru yang melakukan proses pembelajaran dalam hal asesmen nasional ini kan dinilai secara nasional. Jadi gambar yang tadi, yang sekolah di daerah terpencil, kemudian sekolah di daerah perkotaan, itu akan dinilai, di asesmen itu secara nasional. Tentu hasilnya juga akan berbeda. Kalau gunung yang ada di belakang ini daerah mereka, ini daerah PLTA Bakaran. Jadi bagaimana caranya kita mau menyamakan penilaiannya? Kalau wilayah itu sungguh berbeda apa yang ada. Kita di perkotaan serba ada, kemudian di daerah terpencil itu butuh perjuangan untuk bisa mengakses dunia pendidikan. Hakikat dari problem pendidikan. Yang pertama, problem itu sama dengan masalah. Yang pertama untuk kita, ada yang tidak punya masalah di sini. Ada semua masalahnya. Ada. Jadi pertanyaannya sekarang, masalah itu apa? Silakan. Jadi menurut Satriani bahwa masalah itu sesuatu yang membutuhkan penyelesaian. Teman yang lain ada? Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Jadi dari dua teman kita ini itu menggambarkan tentang masalah. Yang pertama sesuatu hal yang membutuhkan penyelesaian, yang satu hal yang bisa kita selesaikan. Jadi pada dasarnya masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang ada. Jadi dalam dunia pendidikan, masalah pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah pendidikan di sini yakni kesenjangan antara apa yang diharapkan itu terwujud dalam bidang pendidikan. Sama halnya dengan yang tadi gambaran potret pendidikan, seperti itulah kita ingin mengharapkan pendidikan yang efektif, tapi kita berada di daerah yang terpencil. Jadi itu bahagian dari problem pendidikan. Problem pendidikan ini, sumber daripada problem pendidikan ini tidak terlepas dari komponen pendidikan. Di mana komponen pendidikan yang pertama adalah ini hanya gambaran secara luasnya, karena komponen pendidikan ada banyak, mulai dari tujuan pendidik, peserta didik sampai kepada lingkungan pendidikan. Yang pertama terkait dengan sumber problematika, yakni dari segi pendidik. Apa yang biasa muncul dari pendidik itu? Yang pertama adalah masalah kesejahteraannya. Untuk kesejahteraan guru, jika dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain, dalam hal ini adalah guru honorer, itu masih sangat rendah. Di mana pada hari ini guru honorer itu masih dibayar kisaran 300.000 per bulan. Itu pun bukan dibayar per bulan, dia akan dibayar 3 bulan per 3 bulan. Jadi sungguh miris terkait dengan kesejahteraan guru. Padahal guru sebagai
sentral dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah perlindungan hukum. Jadi beberapa guru-guru kita ini masih terkendala dalam hal perlindungan hukum, di mana sering terjadi kekerasan yang dialami oleh pendidik. Selanjutnya ada pada peserta didik. Dalam peserta didik ini, masalah yang muncul itu bisa bullying di sekolah, perundungan, kemudian tawuran juga sering terjadi. Kemudian dari segi sarana, ini fasilitasnya yang tidak memadai sama dengan yang tadi. Kemudian infrastrukturnya juga kurang mendukung. Kemudian dalam lingkungan, ini kita bisa melihat faktor yang menjadi pemicu dari problematika pendidikan dari segi lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor penyebab dari problematika pendidikan yang pertama adalah rendahnya kualitas guru, kemudian rendahnya kualitas kesejahteraan guru yang sudah disampaikan tadi, kemudian rendahnya mahalnya biaya pendidikan, di mana di wilayah Polewali saja ada beberapa sekolah yang untuk biaya masuk di TK itu sampai 11 juta. Itu untuk kategori sekolah yang unggulan, jadi itu tidak merata. Kemudian rendahnya sarana fisik, kurangnya kesempatan pemerataan pendidikan, serta relevansi pendidikan dengan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Adapun solusi yang ditawarkan yakni penambahan pendanaan pendidikan, kemudian melakukan pemerataan pendidikan, kemudian meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan mutu pendidikan. Ini terkait dengan, silakan berdiskusi dengan teman yang ada di samping kita terkait dengan gambar yang ada. Silakan dipilih salah satu untuk dikomentari. Silakan berdiskusi dengan teman di samping kita. Silakan. Dari gambar yang ada, ini yang pertama, ini terkait dengan guru Supiandi, di mana guru ini sementara ini yang paling sering dibahasakan sekarang di media, karena ibu guru ini dalam mendisiplinkan siswa itu terjerat kasus hukum, di mana untuk meminta uang damai itu dia sampai harus mengeluarkan kunci atau diberikan uang damai itu 50 juta, tapi Ibu Supiani tidak melakukan itu. Kemudian yang kedua ada Pak Sulham dan Pak Samudin. Silakan, mungkin ada yang bisa berkomentar sama satu. Silakan. Silakan. Dari hasil diskusi dengan temannya, silakan jika ada yang ingin berkomentar. Boleh pilih salah satu gambar yang ada. Silakan. Ada? Silakan. Bagaimana tanggapan Anda tentang kasus di atas? Karena kita ini semua kan calon guru. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Bisa jadi itu terjadi dengan salah satu di antara kita. Silakan. Ada? Ada? Tidak apa-apa, silakan dibahasakan saja dengan bahasa sendiri. Karena bagaimana tanggapan Anda semisal ternyata Anda selaku guru ini dalam mengajar, dalam mendisiplinkan siswa, ternyata Anda juga dipenjara, semisal Anda curi siswanya Anda dipenjara. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal itu? Silakan, ada yang ingin berkomentar? Ada? Atau ada yang ingin tanyakan terkait gambar di atas? Silakan. Ada? Ya, silakan. Terima kasih Pak jawabannya. Kalau menurut saya, kita sebagai guru itu sebenarnya serba salah untuk sekarang ini Pak, karena dalam kondisi kita tergantung dengan orang tuanya. Ya. Padahal kita sudah kewajiban untuk mendisiplinkan siswa tersebut Pak.
Ya, jadi itu salah satu kendala kita sebagai seorang pendidik, di mana dalam proses pembelajaran yang kita lakukan memang belum ada aturan yang memberikan kita mendisiplinkan guru. Ketika guru ini melakukan pendisiplinan di dalam kelas, belum ada aturan yang istilahnya mengcover guru untuk undang-undang perlindungan kepada guru. Yang ada adalah undang-undang perlindungan kepada anak. Jadi kalau kita lihat di beberapa media sosial, ada beberapa video yang istilahnya gurunya acuh tak acuh dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena mereka takut mendisiplinkan siswa. Misal ada siswa yang berkelahi, apakah kita ikut terlibat di dalam menyelesaikan atau tidak? Takutnya kita juga terjerat di dalam proses hukum. Ataukah ada siswa yang merokok di dalam kelas? Ataukah ada siswa yang merokok di dalam lingkungan sekolah? Kalau kita tegur, kemudian kita cubit, bisa jadi kita terkena undang-undang perlindungan anak. Ini yang menjadi persoalan dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan, ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan kepada guru. Jika melihat dari gambar yang ada, kalau kita lihat gambarnya ini ada di daerah mana? Di Papua. Karena kalau kita lihat ini pasti orang Indonesia ini. Tapi kenapa bisa seperti ini? Apakah mereka punya impian juga? Ya. Sama juga dengan kita. Jadi dalam proses pembelajaran dimanapun kita berada, apalagi di wilayah Indonesia bagian timur, apapun kondisi kita, apalagi di wilayah pedalaman dalam provinsi Sulawesi Barat ini, tentu ada yang kisaran seperti ini. Jadi tidak peduli dimanapun kita belajar, entah itu di wilayah Polewali ataupun di luar provinsi ataupun di ibu kota, kita harus masing-masing punya impian yang tinggi. Selama impian itu belum dibayar, silahkan bermimpi memang tinggi-tinggi. Karena kenapa? Karena yang namanya aktivitas keseharian kita itu selalu dimulai dengan niat. Jadi karena memang pada dasarnya hanya itu Pak Ustaz, mungkin Pak Ustaz bisa paham juga, ini hanya sekedar menyampaikan bahwa innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu dalam aktivitas keseharian kita itu dimulai dari niat itu sendiri. Anda datang ke sini pun juga dimulai dari niat. Untuk apa? Supaya dalam proses pembelajaran itu, sekalipun kita tidak mencapai impian yang sudah kita dapatkan, namun sudah diniatkan, itu sudah menjadi bagian dari ibadah kita. Kenapa? Karena memang sudah diniatkan dari awal. Jadi kalau kita sekilas melihat gambar yang ada, apakah kira-kira siswa ini sukses atau tidak? Kalau melihat gambarnya, pasti sukses. Kenapa? Tergantung dari niatnya, tergantung dari kerja kerasnya dan proses pembelajarannya. Sampai di sini mungkin ada yang bisa merefleksi ataukah mengulang kembali hal-hal yang sudah dipelajari hari ini. Jangan sampai kita sudah mengajar, ternyata tidak ada yang tertinggal. Mungkin salah satu orang bisa bercerita apa yang sudah dipelajari hari ini. Silakan. Mulai dari yang pertama tadi, apa yang tinggal di pikiran kita setelah belajar? Silakan, salah satu. Ada? Kita tunggu saja salah satunya untuk mewakili. Satriani, kita apa yang diingat setelah belajar hari ini dari awal sampai akhir? Tentang perbedaan sarana di daerah kita ini yang masih banyak sekolah yang membutuhkan akses seperti jalan atau internet. Ya, jadi itu salah satu hal dan itu sudah mencakup dari apa yang kita bahas hari ini terkait dengan akses pendidikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan terkait dengan problematika pendidikan kita. Jadi untuk hari ini sekian untuk proses pembelajaran kita.
terkait dengan materi selanjutnya kita itu akan belajar tentang upaya pembaharuan dalam proses pendidikan. Jadi silahkan dipelajari. Kemudian untuk tugas dan materi, nah itu kita bisa mengakses di Siakat. Kemudian untuk tugas personalnya pribadi individu nanti akan saya kirimkan di grup di Google formulirnya. Jadi silahkan diisi. Terakhir itu dikumpul paling tidak jam 18.00. Saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.